Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan belum? Oke, nanti setelah pelajaran waktu istirahat bisa sarapan ya. Oke. Nah, sebelumnya apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Oke, berangkat semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang ketiga dengan materi IPA. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Oke. Oke, alat tulisnya bisa dipersiapkan. Nah, untuk awalannya, Ibu ingin mereview materi sebelumnya. Nah, anak-anak masih ingat tidak materi sebelumnya telah belajar tentang apa? Unsur. Ada lagi yang ingat? Masa cuma Mbak Dea yang ingat? Oke, nah baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai unsur dan senyawa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sebelumnya Ibu ingin melakukan kesepakatan dengan anak-anak terkait peraturan kelas. Yang pertama di sini dilarang makan selama pembelajaran, tapi untuk minum diperbolehkan. Kemudian dilarang menggunakan handphone jika tidak digunakan atau selama pembelajaran nanti diperlukan akan Ibu sampaikan. Dan kemudian dilarang untuk berbicara sendiri atau berbicara yang tidak diperlukan. Jadi ketika Ibu menjelaskan, kalian menyimak, dan ketika Ibu memberikan kesempatan untuk kalian berbicara, baru kalian berbicara. Apakah peraturan kelas dapat disepakati? Oke, sepakat ya. Nah, untuk awalan pembelajaran, Ibu punya satu video. Ini. Udah kelihatan ya dari luar apa? Oke, sebentar. Ibu putar, nanti kalian mengamati ya. Oke, itu videonya ya. Nah, kalian sudah mengamati. Nah, itu termasuk di dalamnya itu baru buat apa? Es alpukat. Nah, apalagi yang kalian lihat dari video tersebut? Ada Nutrijel, ada susu, terus es batu, air, apalagi alpukat. Nah, itu semua yang kalian sebutkan itu diapain? Biar jadi diaduk, dicampur. Nah, berdasarkan pengamatan tadi, ini termasuk pembuatan es buah ini. Kalian tahu nggak kalau ini termasuk campuran? Jadi dari mbaknya tadi yang membuat itu kan mencampur alat dan bahannya. Nah, itu termasuk ke dalam campuran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai campuran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui percobaan dan studi literatur, nanti kalian akan terfasilitasi dalam mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen dengan tepat gitu.
Oke, untuk alur pembelajarannya di sini ada percobaan dan diskusi, ada presentasi dan juga tanya jawab. Nah, Ibu juga akan melakukan penilaian pembelajaran, yaitu ada 3 yang Ibu nilai. Yang pertama ada sikap selama pembelajaran, nanti juga terdapat penilaian pengetahuan yaitu melalui pretest dan posttest, dan juga penilaian selama kegiatan pembelajaran dan juga saat presentasi. Nah, sekarang kita lakukan pretest dulu. Kalian bisa membuka laptop atau handphonenya dan membuka menti.com. Enggak. Bisa dijawab dengan sepengetahuan kalian saja. Sebentar ya. Bisa buka menti.com lalu masukkan kodenya ini yang ada di atas. Terlihat kan? 5801526. Bisa langsung dijawab aja. Masih 7 yang baru bergabung, kurang 2. Baru 5 yang menjawab, yang lainnya segera menjawab. Oke, next ya, ada satu lagi. Oke, satu lagi. Nah, udah menjawab semua ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait jawaban kalian dan lebih lanjut lagi terkait materi campuran, nah pada pertemuan kali ini kita akan melakukan beberapa kegiatan, yaitu, oh ya, bentar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan beberapa kegiatan dalam kelompok. Nah, untuk kelompoknya Ibu bagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1 itu ada Mbak Asa, Dea, Amerda, dan Mas Hadi. Untuk yang kelompok 2 ada Zahra, Dea, Atika, Deanis, dan Hanum. Nah, bisa berkelompok terlebih dahulu sesuai pembagiannya. Tempatnya bebas. Yang penting satu kelompok ya. Oke, sembari kalian bergabung ke dalam kelompok, Ibu sudah mengirimkan LKPD di grup kelas. Nah, bisa langsung diakses saja, dibuka. Ibu juga akan menampilkan di sini LKPD-nya. Di grup kelas. Oh iya. Bentar ya. Bisa dibuka dulu. Apakah sudah bisa diakses? Oke, loading ya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, ada
identitas kelompok bisa langsung diisikan sesuai pembagian kelompok tadi. Apakah sekarang sudah dapat terakses semua? Masih loading ya. Yang menunggu loading bisa sambil lihat di depan ini, udah Ibu tampilkan. Bisa disimak pada petunjuk penggunaan. Yang pertama, tadi kita sudah berdoa di awal, menuliskan identitas, kemudian perhatikan langkah-langkah yang ada di LKPD ini, kemudian kalian mengerjakan LKPD dengan runtut sesuai tahapannya, kemudian nanti ada presentasi, dan diakhiri dengan kesimpulan. Bisa langsung menuju ke stimulus. Ibu menyajikan dua gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Nah, setelah kalian mengamati gambar, apakah ada rumusan masalah yang muncul setelah melihat gambar ini untuk dijadikan pada identifikasi masalah? Adakah yang punya usulan? Sebentar Mbak Dia, sambil Ibu ketik ya. Boleh dilanjutkan? Ada lagi yang lain? Dari Mbak Dea, mengapa gambar 1 tercampur dan gambar 2 tidak tercampur? Dari anak-anak yang lain, apakah ada lagi? Atau berpikiran sama? Oke, benar ya, dari gambar tersebut bisa terlihat bahwa gambar 1 tercampur dan gambar 2 tidak tercampur. Nah, pada bagian identifikasi masalah, pada masing-masing kelompok bisa menuliskan seperti yang Ibu tulis ini untuk dijadikan rumusan masalah. Apakah sudah ditulis? Oke, sudah ya. Nah, pada pengumpulan data ini dijelaskan tentang kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi sini ada alat dan bahan dan juga ada langkah percobaan. Jadi untuk percobaan pada hari ini itu ada 4 percobaan, yaitu air dengan gula pasir, air dengan minyak, air dengan garam, dan air dengan pasir. Nah, Ibu membagi untuk percobaan 1 dan 2 dilakukan oleh kelompok 1. Kemudian percobaan 3 dan 4 itu dilakukan oleh kelompok 2. Nah, untuk perwakilan dari kelompok 1 dan 2 bisa maju ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Dia kelompok berapa? 2. Kelompok 2 ya, berarti air garam dan air pasir. Nanti ini bisa digunakan buat mengaduk ya. Garam sama pasir. Ini kelompok 1. Kelompok 1 minyaknya udah Ibu tuangin, tinggal yang air gula ya. Ini airnya bisa bergantian. Oke, sudah lengkap ya alat dan bahannya. Bisa kalian mulai melakukan percobaan dengan memperhatikan langkah percobaannya. Nanti apabila ada yang dibingungkan, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Mau air. Sambil dilihat langkah percobaannya ya. Airnya secukupnya aja. Ya.
Disemuain aja nih. Nah. Hmm. Belum ada kesulitan ya? Oke. Bisa dibantu temennya itu buka pasirnya. Bisa dibagi tugas, nanti ada yang melakukan percobaan, ada yang memindahkan ke tabel data hasil. Nah, setelah kalian selesai melakukan percobaan dan menuliskan di tabel data hasil, nanti bisa langsung menjawab pertanyaan pada pengolahan data ya. Ya. Hati-hati ya, nanti tumpah. Ya. Kelompok 1 udah selesai. Oke. Bagaimana, apakah sudah selesai? Bisa langsung dilanjutkan ke tahap pengolahan data. Di situ ada 2 soal, bisa langsung dikerjakan. Ibu beri waktu 2 menit untuk pengolahan data, apakah cukup? Cukup ya? Cuma 2 soal. Bagaimana, apakah sudah selesai? Kelompok 1 sampai nomor berapa? Nomor 1? Oke. Kelompok 2 udah sampai mana? Oke. Tanya nomor 2. Sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 2 sudah, kelompok 1? Sudah. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahap
verifikasi data. Nah, pada verifikasi data ini, kalian masing-masing kelompok akan melakukan presentasi. Yang pertama, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaannya. Bisa boleh maju ke depan kelompok 1? Kelompok 2 bisa sambil bertukar data untuk kegiatan 1 dan 2 karena ini kan ibu bagi percobaannya, jadi nanti kalian bisa memperhatikan. Oke, silakan kelompok 1. Baik, halo teman-teman, kita kelompok 1 mau mempresentasikan hasil percobaan kita. Untuk kegiatan 1 tadi air dengan gula itu tidak ada endapannya. Terus untuk air dan gula komponen yang tercampur dapat dibedakan secara fisik itu tidak bisa. Terus untuk air dan gula itu termasuk dalam larutan. Oke, lanjut. Kegiatan 2 itu untuk air dengan minyak itu di air dan minyak itu juga sama kayak air dengan gula, tidak ada endapan. Kemudian komponen yang tercampur itu juga komponen yang tercampur itu bisa dibedakan antara air dan minyak. Lalu untuk campuran air dan minyak termasuk ke dalam Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh kembali ke tempat duduk? Oke. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah dicatat? Oke. Baik, kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil percobaannya tadi untuk air dengan garam dan juga air dengan pasir. Baik, silakan kelompok 2. Iya. Halo teman-teman semua. Halo. Kita kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil percobaan kita, yaitu kegiatan 3 air dengan garam dan kegiatan 4 air dengan pasir. Untuk yang air dengan garam itu tercampur sempurna, sedangkan yang air dengan pasir itu tidak. Kemudian komponen yang tercampur itu kalau air dengan garam itu tidak dapat dibedakan secara fisik, tapi kalau air dengan pasir itu bisa dibedakan secara fisik. Selanjutnya dilanjutkan. Kemudian selanjutnya untuk kejernihannya, untuk air dengan garam itu bening, kemudian untuk air dengan pasir itu keruh. Kemudian selanjutnya ada Air dengan dapat atau tidak. Itu kegiatan kami yang kegiatan 3 air dengan garam itu tidak ada endapan. Kemudian kegiatan 4 dengan air dengan pasir yaitu ada endapan. Kemudian untuk kegiatan 3 air dengan garam itu komponen yang tercampur dapat dibedakan drastis. Kemudian kegiatan 4 yaitu air dengan pasir itu komponen yang tercampur dapat dibedakan secara fisik. Kemudian untuk selanjutnya itu kalau air dengan garam itu termasuk larutan, kalau air dengan pasir itu termasuk suspensi. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 bisa kembali ke tempat duduk. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke presentasi pengolahan data. Di sini kalian bisa membacakan dari tempat duduk saja. Untuk nomor 1 itu dari kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Komponen yang tercampur tidak dapat dibedakan lagi. Dan air minyak dan pasir komponen yang tercampur masih dapat
dibedakan. Oke, bagaimana kelompok 2? Apakah jawabannya berbeda? Tidak, sama ya. Oke, untuk yang nomor 2 dari kelompok 2 dipersilakan. Nomor 2, masih ada contoh larutan dan suspensi selain yang telah saya sampaikan pada percobaan. Untuk yang suspensi itu contoh lainnya itu ada air dengan kapur dan campuran air dengan kopi. Terus yang larutan itu ada alkohol, air laut, larutan deterjen, bensin, cuka, pembersih jendela, dan asam klorida. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay. Nah, jawaban dari anak-anak semua tadi benar. Dan Ibu akan memberikan sedikit penguatan agar kalian lebih paham lagi untuk materi pembelajaran pada hari ini. Nah, tadi kita sudah membahas terkait campuran ya. Tadi kalian juga sudah menjawab pretestnya apa itu campuran. Nah, jadi di sini campuran itu adalah suatu zat yang terdiri dari gabungan dua zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Jadi di sini tidak ada perubahan kimia, tapi hanya perubahan fisika, gitu. Jadi gabungan zat-zat ini bisa berupa senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, atau senyawa dengan unsur. Namun, zat tersebut tidak dapat bersatu secara kimiawi karena masih mempertahankan sifat aslinya. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan peta konsep campuran. Jadi, campuran itu dibagi menjadi 3. Ada larutan, koloid, dan suspensi. Tadi percobaan kalian kan hanya untuk membuktikan larutan dan suspensi. Nah, sebenarnya ada lagi, yaitu koloid. Jadi, koloid ini merupakan sifat di antara larutan dan suspensi. Jadi, koloid itu ada di tengah-tengahnya. Nah, untuk selanjutnya, di sini Ibu kasih tabel perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Nah, untuk larutan tadi, contohnya apa sesuai percobaan? Ada air gula dan air garam. Nah, untuk larutan ini ciri-cirinya dia termasuk campuran homogen. Jadi artinya dia sudah tidak bisa dibedakan lagi mana yang air dan juga mana yang gula karena sudah tercampur. Begitu juga waktu air garam. Dan juga larutannya ini bening, tidak dapat disaring. Jadi kalau kalian saring pakai saring anta itu tidak bisa disaring lagi antara air dan gulanya. Dan di sini yang membedakan antara larutan koloid dan suspensinya juga dari ukuran partikelnya. Untuk larutan ini partikelnya sangat kecil, yaitu kurang dari 1 nanometer. Nah, untuk koloid ini secara makroskopis dia itu homogen. Makroskopis ada yang tahu artinya apa? Ya, dengan melihat dengan mata telanjang itu dia terlihat homogen. Tapi ketika kita melihatnya dengan mikroskop ultra itu memiliki ketelitian tinggi. Jadi dia bisa melihat partikel yang kecil gitu ukurannya. Dia bisa terlihat secara heterogen atau dapat dibedakan komponen penyusunnya gitu. Dan koloid ini nanti akan keruh, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Kemudian partikelnya berdimensi antara 1 hingga 100 nanometer. Nah, untuk suspensi ini bersifat heterogen, campuran heterogen, karena dapat dibedakan. Sesuai percobaan tadi yang termasuk suspensi adalah air minyak dan air pasir. Nah, itu bisa dibedakan ya mana yang air, mana yang minyak, dan juga mana yang pasir. Jadi masih bisa dibedakan dengan mata kita. Nah, untuk ukuran suspensinya ini dimensi partikelnya lebih dari 100 nanometer dan juga dapat disaring. Kalian bisa menyaring antara air dan pasir menggunakan saringan, nanti pasirnya bisa disaring. Nah, selanjutnya Ibu memberikan contoh dari masing-masing larutan, suspensi, dan koloid. Nah, di sini contoh larutannya ada larutan gula yang sudah kalian praktikkan, ada larutan teh, ada larutan garam, ada alkohol, dan juga cuka. Nah, untuk contoh koloidnya di sini ada susu.
Siapa yang suka minum susu nih? Nah, susu ini termasuk koloid. Santan yang biasanya suka bantu ibu masak, itu juga koloid. Jelly dan juga selai. Nah, sebenarnya dari koloid ini masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti kayak sol padat, sol cair. Nah, nanti kalian bisa belajar mandiri di rumah menggunakan sumber belajar dari buku paket maupun sumber belajar lain yang kalian miliki. Nah, untuk contoh suspensi, tadi seperti yang sudah dipraktikumkan, dia bersifat heterogen, yaitu air pasir, air dan kopi. Siapa yang sudah pernah mengamati air kopi? Itu kalau lama-lama kelihatan kopinya enggak? Ya, nah itu termasuk suspensi karena masih bisa dilihat perbedaannya antara air dan kopi. Dan juga air dan minyak ini merupakan suspensi. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apa belum ada yang ditanyakan? Oke. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, kita dia mau tanya. Gimana? Gimana? Oh iya, jadi gini, air kopi ya, itu kan nanti lama-kelamaan kok didiamin kan kayak masih ada kayak endapan gitu, kayak itu butiran-butiran itu. Nah, itu termasuk masih ke dalam partikel dari kopi dan air, jadi masih bisa dibedakan. Kayak nggak sempurna larut kayak air gula gitu kan, benar-benar gulanya nggak ada ya. Tapi kalau kopi kayak masih ada kayak butiran-butirannya gitu, nanti kayak kelihatan gitu. Bagaimana? Apakah sudah menjawab? Apa ada lagi pertanyaan dari yang anak-anak yang lain? Sudah tidak ada ya? Nah, kita masuk ke kesimpulan. Kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Sebelumnya, apakah dari anak-anak ada yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Dea, apakah mau? Dia Safira atau yang dia Sarifat? Dia Safira, oke. Dia Safira, dipersilakan. Lalu yang kedua dari suspensi itu campuran heterogen yang dia mesti bisa dibedakan lagi. Terus contohnya itu kayak air pasir dan air dan minyak. Oke, terima kasih Dea. Teman-teman anak-anak yang lain adakah yang ingin menambahkan? Oke, sudah ya. Oke, Ibu akan menambahkan terkait kesimpulan yang sudah dibuat Mbak Dea. Tadi benar ya, kalau larutan itu merupakan campuran yang homogen, tidak dapat dibedakan lagi komponen penyusunnya, yaitu contohnya tadi air gula dan air garam. Nah, untuk campuran itu dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tadi larutan, koloid, dan suspensi. Nah, untuk koloid ini merupakan campuran yang berada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Nah, larutan itu terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut yang tidak dipisahkan lagi. Semisal air gula, itu zat terlarutnya apa? Gula. Zat pelarutnya? Nah, untuk sementara suspensi adalah campuran heterogen yang masih dapat terlihat antar komponennya tanpa menggunakan mikroskop. Yang bisa dilihat perbedaan komponennya menggunakan mikroskop tadi apa yang harus menggunakan mikroskop? Koloid. Oke, koloid ya. Sampai sini masih adakah pertanyaan? Oke, cukup ya. Nah, tadi Ibu kan sudah sampaikan di awal, kalau ada penilaian pretest dan posttest, tapi
Karena kali ini kita percobaannya sudah cukup padat, jadi post-testnya bisa kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu akan mengirimkan link kuis dan kalian bisa mengerjakan sampai pukul 12 malam ya, deadline-nya. Oke, yang suka pulang mau tidur dulu nanti bisa tidur dulu, tapi jangan lupa dikerjain sebelum tidur. Oke. Nah, kita sampai di penghujung pembelajaran. Ibu ingin bertanya bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Love ya? Oke, love semua. Bagaimana percobaannya? Apakah seru? Oke, seru. Bagaimana, apakah kalian lebih paham terkait materi campuran? Oke, alhamdulillah ya. Nah, Ibu selain ada post-test, ada tugas mandiri juga. Karena tenang aja, ini cuma mempelajari lagi terkait perbedaan koloid dan suspensi karena tadi kan kita kan belum sempat melakukan percobaan tentang koloid. Dan nanti kalian bisa belajar mandiri tentang koloid tersebut, bisa menggunakan YouTube atau apapun yang kalian sukai sambil belajarnya. Nah, jangan lupa untuk persiapan ulangan harian minggu depan terkait unsur senyawa dan campuran. Jangan lupa belajar ya. Sampai sini tugasnya apakah dapat dipahami? Oh, nanti ditunggu saja ya, soalnya masih Ibu susun. Oke. Ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan membuat kalian lebih paham terkait materi campuran. Jangan lupa untuk mempersiapkan pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin, sikap sempurna, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini.